Oke, anak-anak hebat, selamat pagi. Selamat datang di channel YouTube saya, Made Nuryadi. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi sedikit bagaimana tips dan trik bagaimana mengubah pecahan desimal berulang menjadi bentuk pecahan biasa. Nah, ada dua hal yang kita akan bahas, seperti apa konsepnya, pecahan desimal berulang, kemudian apakah itu pecahan desimal berulang, kemudian bagaimana kita mengubah pecahan desimal berulang ke bentuk pecahan biasa. Oke, baik. Nah, mari kita lihat apa itu pecahan desimal berulang. Tentu kalian pernah melihat pecahan bentuknya seperti ini kan? Misalnya 0,31, 31, 31, dan seterusnya. Nah, inilah yang disebut dengan bentuk pecahan desimal berulang. Kenapa? Karena angkanya berulang. Artinya ditulis sampai kapanpun itu tidak akan pernah habis di belakangnya. Selalu 31, 0,31, 31, 31, dan seterusnya. Nah, yang perlu kalian amati adalah perulangannya ini setiap berapa angka di belakang koma. Nah, dari sini kita melihat ada perulangan setiap berapa angka, Nana? Setiap 2 angka perulangannya. Jadi 31, 31, 31. Nah, bagaimana mengubah bentuk ini ke bentuk pecahan biasa? Nah, ini yang menjadi tugas kita, yang mau kita bahas. Lalu nanti setelah ini akan ada beberapa soal terkait dengan soal yang biasa muncul dalam soal Olimpiade. Nah, kita amati sekarang perulangan. Kita misalkan ya, kita misalkan bilangan di samping ini adalah A. A 0,31, 31, 31, dan seterusnya. Nah, kita sudah lihat tadi bahwa perulangan dari bilangan ini, perulangannya itu kan setiap 2 angka. Nah, maka yang kita harus lakukan adalah kita harus menggantinya perulangan itu dalam bentuk pengali. Dikali berapa? Kalau 2 angka di belakang koma. Ini adalah dikali masing-masing dikali 100. Jadi kalau A dikali 100 sama dengan 100A. Kenapa dikali 100? Karena perulangannya 2 angka di belakang koma. Maka ini hasilnya adalah 31, 31, 31, 31, dan seterusnya. Nah, sekarang kalau angka perkalian ini kita kurangkan, yang bawah dikurang yang atas, atau saya tulis ulang dulu, yang atasnya A itu sama dengan 0,31, 31, 31, dan seterusnya. Kalau ini kita perulangkan, maka kita akan peroleh 99A, karena 100A dikurangi 1A, 99A sama dengan, nah, kalau kita kurangkan 31,31, dikurang 0,31, maka semua yang di belakang koma ini akan habis. Sisanya adalah A sama dengan 31 per 99. Jadi bentuk pecahan desimalnya, bentuk pecahan biasanya dari bentuk pecahan desimal 0,31, 31, 31, dan seterusnya adalah 31,99. Nah, itu. Seperti apa soal-soal dalam yang biasa keluar dalam soal Olimpiade? Nah, kita bisa lihat di contoh soal pertama ini, anak-anak. Nah, dari contoh di depan tadi, penjelasan Pak Guru di depan tadi, nah, seperti apa kita menyelesaikan soal seperti ini? Diketahui 0,232323 dinyatakan dalam bentuk A per B
yang paling sederhana. Jadi bentuk pecahan yang paling sederhana ini dengan A dan B masing-masing bilangan bulat positif. Berapakah nilai A tambah B? Nah, kita misalkan tadi ya. Misalkan kita punya bilangan tadi. Bilangan A itu misalnya 0,23, 23, 23, dan seterusnya. Kenapa kita misalkan? Karena kita ini anggap sebagai sebuah bilangan desimal. Supaya permudah, nah kita sekarang lihat. Perkalian desimalnya ini harus dikali berapa? Supaya jadi bilangan bulat. Perulangannya setiap 2 angka. Maka ini kita kalikan 100. Jadi kita kalikan 100. Karena perulangannya setiap 2 angka. Apa hasilnya? Hasilnya adalah A menjadi A kali 100 berarti 100 A. Sama dengan 23,23, 23, 23, dan seterusnya. Nah, 100A ini kita kurangi dengan nilai desimal, pecahan desimal yang pertama, nilai A-nya. Itu 0,23, 23, 23. Nah, kalau kita kurangkan ini, maka hasilnya menjadi 99A sama dengan 23. Karena ini 23 koma. Nah, berarti komanya semua hilang gitu kan. A menjadi 23 per 99. Nah, pertanyaan dalam soal berapakah nilai A? Ini berarti bentuknya bentuk pecahan A per B gitu kan. Nah, berarti berapakah nilai A ditambah B? Jadi nilai A ditambah B itu adalah 23 ditambah 99 sama dengan 122. Seperti itu. Mudah bukan? Jadi kalau ada soal seperti ini, kuncinya adalah kalian harus mampu terlebih dahulu mengubah pecahan desimal berulang menjadi bentuk pecahan biasa yang paling sederhana. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau soal ini? Nah, kita misalkan N lah, tidak usah menggunakan A saja. 0,412, 412, 412, dan seterusnya. Pertanyaannya adalah berapa kali setiap beberapa angka perulangannya? Kita cermati, 412 berulang, 412 berulang, 412 berulang. Maka perulangannya ini adalah perulangan 3 angka. Nah, dengan demikian berarti kita kali berapa? 3 angka berarti kali 1000. Nah, makanya, jadinya kalau N dikali 1000, maka 1000 N. Ini menjadi 412, saya perkecil dulu. Iya, 412, 412, 412, dan 412, dan seterusnya. Nah, kalau nilai ini yang kita kali 1000 tadi kita kurangi dengan nilai awal, itu nilai N, ini kan koma, 412, 412, 412, dan seterusnya. Kalau ini kita kurangkan, maka 1000N dikurangi 1N. 1000 kurang 1 berarti 999N. Yang ini adalah sisanya ini. Jadi yang ini kan pasti habis di belakang komanya kan. Yang ini pasti habis gitu kan. Maka sisanya adalah 412. Maka nilai N menjadi, bentuk pecahannya menjadi N sama dengan 412 per 999. Nah, inilah bentuk dari A per B-nya. Ini pembilangnya adalah A, penyebutnya adalah B. Nah, sekarang pertanyaannya,
berapakah nilai B dikurang A? Kan ini yang ditanyakan. Nah, berapakah nilai B dikurang A? Berarti berapakah nilai dari 999 dikurangi 412. Berarti berapakah nilai? Ini berarti berapakah nilai 999 dikurang 412? Ini sama dengan 587. Ya, seperti itu ya. Nah, itu contoh soal kedua. Masih mau lagi, anak-anak? Nah, kita lihat lagi soal ketiga. Nah, bagaimana dengan hal ini? Perulangannya bentuknya gimana ini? Jadi, ada angka 0,271, 71, 71, dan seterusnya. Nah, ini perulangannya kan bilangan 71 kan? Perulangan desimalnya ini kan bilangan 71. Ini yang berulang kan? Nah, bagaimana menyelesaikan ini? Nah, untuk menyelesaikan ini tentu kalian harus mengubah bentuk di atas dulu menjadi, ini kalau dirubah bentuknya, ini 2 ini kan jadinya 2/10. Ya kan? Ditambah, atau ini kalau saya sederhanakan, ini saya rubah dalam bentuk yang lebih sederhana dulu, 0,2 ditambah 0,071, 71, 71, dan seterusnya. Gitu kan? Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita mengubah yang ini? Yang ini kan kita sudah tahu, sudah bentuk pecahan biasa. Nah, bagaimana kita mengubah yang di atas? Oke. Bagaimana caranya? Oh, sorry. Nah, ini ada dua cara. Yang pertama, kita juga tetap menulis di sini itu, ini kan 0,2. Kita supaya perulangannya ini bukan 3 di belakang angka. Ini kan ada 0 lagi di depannya. Kita juga bisa berubah seperti ini. 0,1 ditambah 0,17, 17, 17, dan seterusnya. Bisa gitu kan? Nah, kenapa bukan 0,2? Karena supaya perulangannya tetap mengambil 2 angka di belakang koma. Jadi langsung di belakang komanya. Nah, dengan demikian ini kita bisa rubah menjadi 1/10. Ini juga kita bisa rubah seperti konsep awal tadi bahwa 0,17 itu berarti 17/99, ya kan? Kalau kita rubah dengan cara slide sebelumnya tadi, ini jadi 17/99. Nah, kita harus samakan dulu penyebut. Penyebut berapa kira-kira dipakai anak-anak? Berarti kita harus pakai penyebut 990, ya kan? 990. Karena di sini penyebutnya 10, di sini 99. Maka hasilnya, kalau ini 990 bagi 10, ini 99. Yang ini menjadi 170. Nah, dengan demikian kalau kita jumlahkan pembilang, karena penyebutnya sudah sama, maka hasilnya 269 dibagi 990. Jadi inilah bentuk A per B-nya. Ini A dan yang ini B. Nah, sekarang ditanya, bagaimana A tambah B? A tambah B itu sama dengan berapa? Nah, berarti kita sisa menjumlahkan 269
ditambah 990. Berapa itu ya? 269. 269 ditambah 990. Anak-anak, ayo. Berapa? Hasilnya adalah 1169. Jadi ini. Jadi A tambah B itu sama dengan 1169. Nah, demikian. Jadi kalau ada bentuk soal yang perulangannya bukan terletak mulai angka awal, ya rubah dulu bentuknya. Supaya mudah dikerjakan dengan trik-trik tadi. Oke? Ayo. Ini kita, anak-anakku sekalian yang siap menjadi calon juara. Ya, kita akan coba mengerjakan 2 nomor soal ini. Ya, silahkan diamati soalnya, bila perlu ditulis, Pak Guru kasih waktu. Setelah itu kalian bisa bisa kerja-kerja di bukunya, uji diri kalian bahwa kalian sudah memahami konsep ini dengan benar. Ya, demikian materi singkat bagaimana mengubah pecahan desimal berulang ke bentuk pecahan biasa beserta contoh-contoh soal dalam lomba-lomba matematika. Terima kasih, semoga bermanfaat.